Baik para mahasiswa sekalian, kita mulai kuliah kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita di pertemuan keempat ini kita bertemu lagi. Materi mata kuliah tentang pengantar sistem informasi ya, pengantar sistem informasi. Bahasan kita hari ini adalah tentang masih tetap dari lanjutan dari pertemuan ketiga sebelumnya, bahwa kita membahas tentang sistem komputer dan di dalam bagian sini itu adalah konsep sistem organisasi dan manajemen perusahaan. Nah, di minggu kemarin, di pertemuan ketiga kemarin, kita sudah bahas terkait dengan sistem itu seperti apa, sistem informasi itu seperti apa, gitu ya. Nah, perlu diingatkan kembali kepada Anda bahwa ya dari teori yang kita sampaikan di pertemuan pertama, bahwa sebuah sistem informasi itu akan terkait dengan manusia, alat, prosedur, organisasi, metode untuk mencapai satu tujuan. Gitu ya. Itu untuk mencapai satu tujuan. Ya. Yang kedua, yang sudah kita pelajari sampai kepada minggu ketiga kemarin, bahwa di dalam proses kita melaksanakan dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan tadi, maka organisasi itu akan terdapat beberapa tingkat. Itu kita sebutnya mungkin itu. Nah, di dalam pertemuan kemarin yang sudah kita bahas dan mudah-mudahan Anda sudah paham bahwa setiap organisasi di setiap sistem informasi pasti ada subsistem yang lain, di dalam subsistem yang lain ada sub-subsistem yang lain, di dalam sub-subsistem ada sub-subsistem yang lain. Yang dinamakan dengan subsistem dari sistem, subsistemnya pasti lebih dari satu. Bisa lebih dari 2, bisa sampai 10 juga dalam subsistem yang ada di dalam satu buah sistem. Begitupun sama pada subsistem tersebut juga pasti ada subsistem yang lain. Itu sistem-sistem yang ada. Nah, saya sampaikan kepada Anda di dalam kasus seperti ini, bahwa yang perlu diperhatikan nanti di dalam masing-masing subsistem, sistem, subsistem, sub-subsistem yang lainnya. Nah, kerjaannya apa? Itu akan terlihat, akan tergambar, akan terbentuk di dalam sebuah dokumen yang namanya tugas, pokok, dan fungsi, gitu ya, tupoksi. Jadi, nanti pada saat Anda akan memahami sebuah sistem informasi, akseslah terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan tupoksi, ya, tugas, pokok, dan fungsi. Di pertemuan pertemuan ketiga kemarin, saya sampaikan kenapa kita mempelajari bagian mata kuliah ini. Karena kan tujuannya bahwa kita memahami sistem dan berikutnya setelah memahami sistem, kita akan membantu sistem tersebut dengan menggunakan penggunaan teknologi informasi. Sehingga secara keseluruhan nanti sistem informasi yang ada di perusahaan itu terbantukan dengan sistem informasi. Dan pada akhirnya nanti akan disebut sebagai sistem informasi berbasis komputer. Gitu. Nah, saya tidak menekankan semua bagian yang ada di dalam sebuah sistem. Di dalam sebuah sistem itu harus ada penggunaan teknologi informasi. Tidak semua, gitu ya. Pasti ada yang tidak bisa dilakukan dengan
menggunakan teknologi informasi. Itu tidak masalah. Yang penting dalam bagian ini adalah sebagian besar atau secara keseluruhan teknologi informasi sudah menjadi darah daging dalam sebuah dalam sebuah layanan di dalam sebuah sistem informasi. Dalam sebuah bukunya, Bill Gates menyatakan bahwa sistem informasi yang ada di dalam perusahaan itu seperti halnya urat-urat saraf yang ada di tubuh kita. Urat-urat saraf yang ada di tubuh kita itu sebuah sistem informasi. Urat saraf yang menyalurkan darah ke seluruh tubuh kita, dimulai dengan dipompa dari jantung, kemudian balik lagi ke jantung, tetapi itu berkeliling mengikuti jalur saraf kita, jalur urat-urat kita, ya. Nah, Bill Gates mengatakan seperti itu. Dari jantung diarahkan ke subsistem yang tangan, subsistem kepala, subsistem perut, subsistem kaki, dan berikutnya. Nah, di dalam urat tersebut mengalirlah data-data, mengalirlah darah-darah itu. Nah, itu di dalam sistem informasi mengalir data-data. Nah, data nanti kan akan dipersepsikan berbeda untuk masing-masing bagian yang ada. Sebuah nota penjualan kita sebut sebagai sales order, itu cara pandang masing-masing berbeda. Orang keuangan ini cara pandangnya dari sales order itu nanti berapa ini tagihannya, kapan harus ditagihnya, gitu, dan sebagainya. Orang produksi, nah ini nanti ini saya butuh bahan baku apa untuk memproduksi ini, gitu. Item-item bahan bakunya apa saja ini, kapan harus dilaksanakan, kapan harus selesai, gitu. Kemudian kan juga siapa ini yang bisa melaksanakan ini di dalam organisasi pabrik mereka. Gitu. Nah, orang gudang ini, bahan baku saya punya berapa ini, itu dari satu dokumen, tetapi cara pandang yang berbeda-beda dari masing-masing bagian yang ada tadi, gitu ya. Nah, itu yang cara pandang itulah nanti yang akan menggenerate dari informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam sistem tersebut. Di dalam sistem kita mengenal yang kemarin ada interface antar sistem dengan sistem yang lainnya, antar subsistem dengan subsistem yang lainnya, antar sub-subsistem yang lainnya. Nah, itu ada yang dinamakan interface, penghubung, memberikan data dari masing-masing bagian ke bagian-bagian yang lainnya. Silahkan, ini apa? Yang penting materi kuliah ya, absen tuh. Coba bayangkan absen itu berapa lah. Nanti baca buku panduan STIMIK ya. Oke, berikutnya adalah tadi apa, kita sampai di mana organisasi. Oh, ini. Nah, kemudian terkait dengan keseluruhan dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh perusahaan tadi, maka dilakukan oleh orang. Segala sesuatu yang ada di dalam proses bisnis, di dalam hubungan organisasi, di dalam kaitan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alat, dan sebagainya, maka yang menjadi peranan penting itu adalah manusianya. Jadi ada manusia dan ada organisasinya.
setiap manusia yang ada di dalam setiap manusia yang ada di dalam organisasi itu mempunyai tugas dan fungsi tertentu gitu ya. Tugas dan fungsi, tupoksi tadi kita sebutkannya ya, tupoksi. Nah, keinginan dari sebuah organisasi kerja bahwa keberadaan orang itu menjadi penting gitu ya, tetapi pada satu sisi organisasi juga tidak mengharapkan adanya satu kebergantungan terhadap personalnya gitu. Itu kalimat pentingnya gitu. Organisasi sangat membutuhkan orang, personal gitu. Tetapi organisasi tidak ingin menggantungkan diri terhadap personalnya. Jadi keberadaan orang jangan sampai mengganggu jalannya informasi, mengganggu jalannya pekerjaan yang ada di kantor, mengganggu jalannya layanan yang diberikan terhadap customer gitu ya. Itu yang terjadi. Jika seseorang karyawan sakit, jangan sampai itu bukan membebani ya, layanan menjadi tersendat, layanan menjadi berkurang. Tadinya harus selesai dalam 1 hari karena satu orang sakit, akhirnya bisa selesai setelah dia dinyatakan sembuh. Kan repot kalau begitu gitu ya. Kita sering juga terjadi seperti itu gitu. Pak Camatnya lagi nggak ada, KTP-nya belum selesai. Gitu. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu yang tidak diharapkan di dalam organisasi kerja, itu bahwa kebergantungan terhadap seseorang itu akan membebani dari organisasi tersebut. Nah, oleh sebab itulah dibentuklah sebuah prosedur kerja. Dibentuklah sebuah prosedur kerja, dibentuklah otorisasi dan wewenang terhadap bagian yang ada di organisasi tersebut. Setiap orang yang mempunyai setiap orang di dalam organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi tadi itu diatur dalam sebuah organisasi kerja gitu. Diatur di dalam sebuah organisasi kerja. Nah, itu hubungannya gitu ya. Jadi manusianya ada, kemudian nanti manusia itu akan diorganisasikan di dalam kerjanya seperti apa. Karena tidak bisa kita melakukan itu dengan tanpa mengorganisasikan kerjanya. Nah, ya di dalam agama kita pun memang harus selalu seperti itu gitu ya. Bahwa pada saat kita berjalan berdua saja harus ada seseorang yang dinyatakan pemimpinnya. Jika kita sedang berjalan 2 orang tadi gitu ya, menurut hadisnya kan kita harus mengangkat seseorang menjadi pemimpin kita. Jika ketemu jalan bercabang kita harus kemana, ya seseorang itulah yang akan menentukan jalan kita akan mengarah kemana. Berarti itu sudah ada yang dinamakan dengan organisasi. Yang satu bertugas memimpin, yang satu bertugas mengikuti dari pimpinan itu. Nah, organisasi ini menjadi penting. Cuman tadi organisasi itu tidak bisa berubah-ubah gitu ya. Tidak fix, bisa berubah-ubah. Organisasi kerja. Kenapa organisasi kerja itu bisa berubah-ubah? Karena pada prinsipnya organisasi itu adalah dibentuk untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Dibentuk untuk mencapai tujuan. Tujuan itu diterjemahkan lewat organisasi kerja. Diterjemahkan lewat organisasi kerja. Ada yang sifatnya umum, tetapi juga nanti ada yang sifatnya khusus. Gitu ya. Saya melihat di beberapa bagian. Gitu ya. Kalau organisasi sekolah rasanya hampir sama. Jadi pada saat saya ke sekolah SLTA misalkan di SMA ya organisasi kerjanya seperti itu.
Pada saat pindah ke SMK juga ya organisasinya agak beda dengan SMA, tetapi antar SMK-nya hampir sama. Saya pindah ke perguruan tinggi, nah mungkin ini ada berbeda-beda di masing-masing perguruan tinggi gitu ya. Nah, katakanlah Anda sekarang kok ada koordinator cabang ya, misalnya. Itulah menuntut sebuah proses yang ada di dalam organisasi. Sebelumnya emang tidak ada yang dinamakan dengan koordinator cabang. Sebelumnya STIMIK juga menerapkan yang namanya dengan direktur operasional, yang saya pegang dulu, memegang STIMIK Bandung gitu ya. Nah, tetapi setelah masa kerja saya selesai, ya diubah lagi, bisa juga gitu kan. Dengan memecah kembali pekerjaan-pekerjaan yang pernah saya lakukan sebelumnya. Bidang operasional tadinya digabungkan menjadi satu kesatuan sesuai dengan tujuan waktu itu. Nah, kemudian setelah masa kerja itu selesai, kemudian ya bidang yang saya pimpin tadi itu sudah selesai dan tinggal dilanjutkan lagi ke pekerjaan berikutnya. Pada saat melanjutkan itu dibutuhkan kembali organisasi kerja yang lain. Itulah kebutuhan organisasi. Jadi organisasi ini merupakan alat, gitu ya. Alat yang dapat digunakan untuk kita untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, bagi kita pada saat nanti kita menganalisis sebuah sistem, pada saat nanti kita memahami sistem yang ada di perusahaan, tadi kita lihat dulu dalam bagian organisasi, karena bagian organisasi kan yang paling bisa kita lihat. Tetapi pada proses membangun sistemnya, bukan kepada organisasinya, tetapi nanti kepada tugas pokok dan fungsinya gitu. Karena organisasi bisa berbeda, bisa berubah dan sebagainya gitu. Namanya bisa berganti, bisa berubah. Nah, oleh sebab itu kita tinggal menghubungkan dengan fungsi kerjanya saja. Misalkan gini ya, yang menandatangani KRS Anda, bukan KRS tetapi mungkin apa ya, kartu hasil studi katakanlah ya. Dulu namanya bukan prodi tapi ketua jurusan. Dulu namanya ketua jurusan sistem informasi gitu ya. Dulu namanya. Diatur lagi oleh pemerintah menjadi ketua prodi, gitu. Ketua program studi. Nah, itu berbeda kan secara apa tulisan dan sebagainya. Tetapi secara fungsi sama. Nah, itulah organisasi kerja seperti itu. Bisa berbeda nama, bisa berganti apa namanya? Bisa berganti nama, bisa berganti fungsi juga di dalam masing-masing orang. Tetapi secara fungsional organisasi masih tetap sama. Lampetan itu gitu. Nah, tadi diingatkan bahwa organisasi itu merupakan alat. Boleh berganti dan sangat bergantung terhadap kebutuhan sistem tersebut. Kebutuhannya apa? Yang mengenaret itu tadi saya sampaikan bahwa itu tergantung kepada tujuan kita ya. Nah, kita juga menyelenggarakan kuliah ini kan untuk mensiasati jadwal saya yang bentrok gitu. Jadwal saya yang bentrok di jam yang sama ini harusnya kan 8.40, saya ada di 2 kelas ternyata gitu. Nah, ini belum terselesaikan sehingga ini yang kelas apa namanya kelas kemarin di Pasaman ini tukeran ini menjadi lebih pagi gitu ya. Mulai dari jam 7.50 untuk yang kelas ini. Mungkin minggu depan saya belum tahu nih diaturnya gimana lagi gitu. Apakah yang itu udah selesai atau belum dalam perkuliahan yang diselenggarakan. Tapi rasanya minggu depan kan udah kelas reguler yang langsung di STIMIK itu sudah UAS. Nah, kenapa harus diorganisasikan? Karena untuk tujuan tadi mencapai hal teknis yang ada di dalam apa namanya mengatur hubungan manusia dengan manusianya. Diorganisasikannya seperti itu.
diorganisasikannya seperti itu untuk mengatur hubungan. Nah, dalam proses mengatur hubungan itu kita membutuhkan yang namanya dengan manajemen. Nah, ini Anda bisa baca di dalam bagian sini ya. Manajemen. Manajemen itu ilmu dan seni menggerakkan orang untuk mencapai tujuan. Manajemen itu ilmu dan seni. Dikatakannya seperti itu, ilmu dan seni untuk mengatur ya, untuk mengatur dan untuk menggerakkan orang dalam mencapai satu tujuan. Itu manajemen. Nah, manajemen diibaratkan darah mengalir pada tubuh manusia menerapkan sangat situasional tergantung situasi dan kondisi kekhasan dari organisasi yang memakai. Manajemen gitu. Yang kita sering dengar juga adalah manajemen pimpinan perusahaan. Kaitan itu ya. Nah, kalau si manajemen itu sebagai sebuah ilmu dan sebuah seni, nah, maka sesuatu hal seorang manajer itu perlu bisa dipelajari. Bahkan ada sekolahnya, jurusan manajemen, sarjana manajemen, kan itu ada, gitu ya. Jurusan dan sarjana manajemen. Tetapi ditambahkan lagi, tidak semua sarjana manajemen itu bisa mengatur orang dalam mengatur orang ini ya. Maka lebih banyaknya juga dikatakan sebagai perpaduan antara ilmu dan seni. Ilmu dan seni. Nah, inilah oleh sebab itu tidak semua orang bisa mengatur, bisa menjadi seorang manajer. Karena manajemen itu tadi ada bagian dari seni yang diaturnya. Nah, semua orang dapat mengatur, menyuruh dan sebagainya. Tetapi pasti bagaimana mencapai tujuan itu. Lebih mengarah tadi tujuan itu supaya nanti tujuan yang kita capai ini dengan tujuan yang diharapkan itu dapat tercapai dengan tambahannya di dalam teori yang di bagian sini adalah ada kata efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang dilaksanakan secara terjadwal atau secara benar, terorganisasi dan sesuai dengan jadwal yang dibuat. Oke, dalam kata ini ya, menurut Ricky W. Giffin. Menurut Ricky W. Giffin tadi ditambahkan lagi dengan kata manajerialnya itu untuk mengorganisasikan tadi sama, mengontrol sumber daya, mengkoordinasikan untuk mencapai satu hal yang efektif dan efisien. Nah, itulah yang saya sering dengar dari para mahasiswa yang melakukan proses kerja praktek, proses skripsi, pasti akan menyisipkan kalimat ini, kata-kata ini di dalam laporan skripsi dan laporan kerja prakteknya, yaitu efektif dan efisien. Nah, Anda harus paham tentang efektifnya apa, efisiensinya apa. Akan ditulis pada bagian ini bahwa yang dinamakan dengan efektif itu berarti tujuan yang dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisasi dan sesuai dengan jadwal. Itu ya manajemen. Jadi dalam kalimat dalam bagian sini
Manajemen itu punya rencana kerja. Tadi karena dia punya tujuan, maka bagaimana kita mencapai tujuan itu? Nah, itu yang direncanakan. Tujuan akhirnya ada dan kemudian merencanakan sampai kepada tujuan itu seperti apa. Nah, itu yang diharapkan dalam bagian sini gitu ya. Itulah perlunya perencanaan. Nah, saya harap Anda juga punya rencana. Kenapa Anda kuliah di STIMI? Nah, sekarang sudah masuk ke STIMI. Nah, apa yang Anda rencanakan dalam kuliah ini? Jangan seperti air mengalir, tidak punya rencana, hanya mengikuti arus yang ada hanya mengikuti lekuk dari tanah aja yang diikutinya gitu. Tidak seperti itu. Anda harus punya tujuannya. Saya harus cum laude misalkan. Saya harus kuliah tepat waktu. Gitu. Kuliah tepat waktunya bisa, tetapi pada saat selesai kuliahnya itu yang kebanyakan gagal di dalam sistem tersebut. Pada saat Anda mengerjakan kerja praktek, pada saat Anda mengerjakan hal-hal lainnya. Kerja praktek yang dikerjakan secara sendiri, itu biasanya yang gagal. Anda harus punya rencana di dalam kuliah di STIMIK Bandung ini. Tadi rencana saya itu ingin menjadi programmer. Gitu, misalkan. Untuk jadi programmer itu harus apa? Gitu. Saya ingin kerja di rumah saja, enggak masalah. Toh hampir semua orang sekarang itu kan WFH. WFH ya. Nah, bagi Anda juga yang ingin WFH sampai mungkin untuk Anda juga nanti ke depan ya kerjanya saya ingin di rumah terus, tidak masalah. Bisa buka usaha di rumah, bisa juga menjalankan pekerjaan-pekerjaan dari rumah. Gitu. Betapa banyaknya lowongan kerja yang freelancer saat ini. Gitu. Teman-teman saya sudah memasuki dunia freelancer itu sudah lama sekali. Ya, mereka hidupnya ya seperti itu. Gitu ya. Jadi mengerjakan pekerjaan yang dilakukan di remote dari tempat yang dia inginkan. Ya biasanya emang di rumah gitu kan mengerjakannya. Orang Indonesia banyak melakukan itu, gitu kan lulusan informatika bahkan lebih terbuka peluangnya untuk bekerja secara work from home di rumah emang dari dulu mereka gitu. Nah untuk mendapatkan pekerjaannya dari mana? Nah, biasanya itu datang dari orang-orang luar negeri. Kalau para programmer, para teknik di bidang informatika itu misalkan ini ya, Anda punya keahlian di program, Anda mempunyai keahlian di desain, gitu, merencanakan tampilan apa, tampilan di HP atau tampilan di web, gitu. Itu desain mockup, gitu. Atau bahkan sampai yang hanya menjual desain kaos juga bisa. Itu menjadi penambah menjadi pekerjaan yang dilakukan. Jadi ahli gambar, ahli program, ahli bahasa, dan sebagainya. Khasannya bahwa nanti dari kesemua itu rata-rata menggunakan bahasa Inggris, gitu ya, bahasa Inggris ya. Nah, sehingga kalau sampai tujuan ke sana, ya Anda harus mempelajari dalam bahasa Inggrisnya, gitu ya. Bahasa Inggris yang diajarkan oleh STIMI tentunya diharapkannya sampai kepada Anda bisa bicara dan juga Anda bisa bahasa tulisan. Arahannya kan seperti itu sehingga bahasa Inggris di STIMIK Bandung itu ada 2 kali mata kuliah atau 3 kali rasanya saya lupa. Tujuannya itu membekali mahasiswa kita supaya bisa berbahasa Inggris. Nah, pengalaman teman saya yang mengerjakan sebagai freelancer tersebut, gitu ya, rata-ratanya mulai dari tidak lancar menjadi lancar, gitu. Yang penting kan pada saat berkomunikasi saling memahami saja pada saat awal-awalnya gitu yang mereka lakukan seperti itu katanya. Tetapi pada akhir-akhirnya ya setelah mulai bicara dan sebagainya baru berikutnya lagi gitu ke tahap berikutnya lagi. Belajar bahasa itu rasanya seperti itu. Ya seperti halnya juga anak-anak kita
Anak saya 2 tahun baru belajar bahasa berbicara ya seperti itu sedikit-sedikit, tapi pada hal berikutnya kan dia menjadi lebih bagus dan lebih bagus dalam hal bicaranya. Nah, kembali lagi ke tujuan gitu ya, bahwa Anda harus mempunyai tujuan itu. Gitu. Tapi tujuan itu ya perlu dieksplorasi lagi. Sebenarnya apa sih yang Anda inginkan tadi? Saya ingatkan kepada Anda gitu ya, bahwa ya kuliah di STIMIK hanya bisa flow mengikuti arus juga banyak seperti itu manusia mahasiswa STIMIK. Nah, tetapi yang berhasil adalah yang mempunyai tujuan. Berhasil setelah selesainya ya, berhasil. Selesai di STIMIK-nya pasti selesai rasanya kalau Anda mengikuti sistem yang ada. Nah, tetapi setelah dari STIMIK, nah, itu yang akan lebih menunjukkan lagi keberhasilan Anda. Karena itu bisa dirasakan sendiri oleh Anda, bisa dirasakan nanti oleh keluarga Anda sendiri. Gitu. Nah, itu jadi tadi mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Gitu ya. Nah, Anda perhatikan tadi kalimat efektif dan efisiennya. Nah, berikutnya perlu seorang pemimpin. Tadi saya sampaikan bahwa ya ada seni dan teorinya gitu ya. Yang memadukan antara seni dan teori tersebut adalah si manajernya. 3 dokter ada. S3 dokter, S3 manajemen itu ada. Seorang manajer S3. Seorang manajer teori manajemennya ada gitu. Karena kan itu sebuah fakultas manajemen. Berarti banyak sekali profesor yang ada di bidang manajemen tersebut. Nah, tujuannya mencapai teori-teori yang ada. Nah, saat ini teori manajemen sangat berkembang dengan pesat, bersesuaian dengan perkembangan teknologi yang ada. Bahkan secara keilmuan terpisah jadi beberapa bagian. Gitu. Di UNPAD nanti ada bidang di manajemennya. Nah, kemudian di ITB kan ada yang dinamakan dengan teknik industrinya. Di ITB juga ada bidang lain ya manajemen bisnis. Nah, orang teknik di ITB memikirkan tentang manajemen. Di UNPAD ada, di UI ada gitu ya. Jadi teori-teori manajemen itu banyak. Doktor dan profesornya juga banyak gitu ya teorinya. Emang perlu teori. Nah, saat ini sangat banyak teori yang digunakan di dalam manajemen. Teori yang terkait dengan pengorganisasian. Teori yang berkaitan dengan pengelolaan. Teori yang berkaitan dengan keuangan dan sebagainya itu di dalam manajerial keuangannya seperti apa. Nah, itu ya manajemen. Jadi seorang manajer adalah tugasnya bekerja melalui orang untuk mengorganisasikan kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Pola dasar kita bekerja pada visi dan misi perusahaan. Oke, itu pertama yang perlu dipahami oleh kita adalah visi dan misi perusahaan. Dari visi dan misi perusahaan itu akan terbentuk yang namanya tata nilai dari perusahaan. Tata nilai inilah nanti yang akan membentuk yang namanya kultur dari perusahaan. Itu kalau Anda nanti bekerja di satu perusahaan, kemudian keluar dari perusahaan tersebut dan Anda memasuki perusahaan yang lain, itu akan merasakan bedanya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Itulah yang dinamakan dengan nilai, itulah yang dinamakan dengan kultur budayanya. Anda bisa saja sekarang bekerja di satu sekolah SMK misalkan. Nah, kemudian beberapa tahun lagi setelah Anda sarjana, misalkan nanti Anda pindah lagi kerjanya di SMK yang lain. Itu kultur budayanya pasti berbeda. Bergantung kepada tata nilainya yang ada. Mungkin saja tadinya Anda di swasta pindah ke negeri menjadi menjadi guru PNS misalkan. Atau dari satu SMK yang satu dengan SMK yang lain berpindah yayasan. Pasti berbeda budayanya. Pasti berbeda budayanya, pasti berbeda tata nilainya. Nah, jadi ada visi, misi, dan nilai tadi. Nah, kemudian cara kerjanya akan musuh kepada visi, misi, strategi. Strategi di dalam proses mereka apa.
Strategi tersebut akan turun ke program kerja. Nah, jadi strategi dari program akan turun ke kegiatan kerjanya. Bagian terkecil dari proses perencanaan itu ada pada kegiatan. Perencanaan itu ada ke kegiatan kerjanya. Secara umum kan antara program dan kegiatan itu bisa berulang di dalam sebuah organisasi kerja. Nah, kegiatan itu bisa berulang gitu, selalu bisa berulang. Tetapi ada yang mungkin ditambahkan dari masing-masing kegiatan tersebut gitu, sesuai dengan hal-hal yang ada. Gitu. Kegiatan kalau kita anggap ya program dan kegiatan itu hampir sama, tadi bisa berulang. Contoh yang ada di sekolah gitu ya. Contoh yang ada di sekolah, program kerjanya itu meningkatkan gitu kan, meningkatkan nilai mahasiswa di atas KKM. Yang sekarang dari 30%, misalkan di atas KKM itu 50% menjadi 75%. Di atas standarnya misalkan itu ya. Yang biasanya rata-rata nilainya itu 70 gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau sampai 80? Semua siswa sampai angkanya 80. Itu kan program kerja. Nah, untuk mencapai program kerja itu kegiatannya apa? Nah, berikutnya kan harus dibentuk lagi kegiatan. Berarti misalkan diperbanyaklah latihan-latihan ke siswanya. Itu perbanyakan latihan. Berarti kalau perbanyakan latihan, pekerjaannya apa lagi gitu. Itu adalah bidang manajerial yang ada. Dari berikutnya lagi gitu kan, dari kegiatan tersebut pasti akan menimbulkan biaya ke berikutnya. Nah, kita tidak bahas pada bagian itu sampai kepada program dan kegiatan. Itulah yang perlu kita perhatikan di dalam bagian sistem ini. Gitu. Tugas manajemen adalah mengatur itu. Jadi pada dasarnya manajer tadi akan menjalankan dari program dan kegiatan tersebut sehingga program dan kegiatan tersebut dapat bersesuaian dengan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Oke, berikutnya kita lihat di dalam piramida organisasinya ya. Nah, pada saat Anda belajar tentang manajerial, itu pasti akan digambarkan bentuk seperti ini. Ada yang dinamakan dengan piramid organisasi. Ada juga yang menyatakan ini piramid manajemen. Piramid manajemen. Nah, teori kita berdasarkan kepada piramid yang disampaikan oleh R. Anthony. R. Anthony. Ini. Ini Nah, piramid organisasi ini tujuannya adalah untuk memecah pekerjaan menjadi yang lebih kecil lagi. Itu untuk menstrukturkan pekerjaan kita, untuk pembagian tugas yang ada bersesuaian dengan bidang yang dikuasai oleh masing-masing dari personal yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada top, ada middle, kemudian ada lower-nya. Perhatikan pada top, tujuannya adalah perencanaan strategis, yang middle adalah pengendalian manajemen, dan yang lower adalah pengendalian operasional. Ya. Berarti ini secara pekerjaan berbeda, gitu kan ya.
cara pekerjaan berbeda. Oke, sebentar saya ngambil dulu ini ya, untuk membuat absen dulu ini. Nah, oke, silahkan untuk mengisi absen dulu dengan PIN 628731. Silahkan sambil melakukan proses absensi ke Stimik Bandung. Jadi dua hal nanti itu pada proses anak kuliah itu ya. Pertama adalah mengabsen, menyatakan kehadiran itu melalui layar handphone Anda juga, gitu ya. Yang kedua adalah dengan juga mengikuti kuliah. Nah, kuliah kan ada dosen yang menggunakan Zoom, ada dosen yang menggunakan Google Meet. Mungkin ada teknologi lain yang bisa kita gunakan untuk keperluan berikutnya. Gitu. Nah, teknis dari pengajarannya juga bisa secara keseluruhan di dalam Zoom, bisa juga dibagi dengan bagian-bagian yang lain, misalkan dosen merekamkan dan sebagainya gitu dari bagian ini. Nah, sementara yang saya lakukan masih full dengan menggunakan Zoom, dan nanti bagi siswa yang mempunyai masalah di ini, saya juga merekamkan kuliah ini. Saya merekamkan kuliah ini dan nanti akan juga disimpan di dalam Google Classroom gitu di bagian ini ya. Slide sudah tersimpan di dalam Google Classroom. Kemudian hasil rekaman juga akan tersimpan di dalam Google Classroom. Maunya saya dua rekamannya bisa didapat, yaitu baik dari sisi suaranya atau juga dari sisi videonya ya. Kita melihat di sini ada piramidnya, ada dua gitu, piramid organisasi dengan piramid manajemen informasi pada organisasi. Nah, ini harus kita sesuaikan antara dua gambar ini. Gitu. Kenapa harus kita sesuaikan? Kita akan membuat yang namanya manajemen informasi pada organisasinya. Tujuan kita adalah ini. Gitu. Tujuan kita itu ada pada bagian sini untuk membangun sistemnya, untuk membantu penggunaan teknologi informasi yang ada di dalam organisasi tersebut. Kita memperhatikan pada bagian sini, gitu ya. Nah, untuk kita memahami pada bagian situ itu, maka kita akan membantu di wilayah sininya gitu. Ini teknologi informasinya, ini secara manajerialnya. Dan yang kita bantu adalah bagian sini gitu ya. Bagian pada bagian ini. Nah, biasanya secara umum pada perusahaan yang paling membutuhkan teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi itu pada bagian manajerial di bidang lower manajerial. Tugasnya apa di dalam bagian sini gitu ya. Tugasnya adalah mengendalikan operasional, memberdayakan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Nah, tadi perhatikan kegiatannya apa sesuai dengan tujuan. Nah, kemudian tadi bagaimana mengorganisasikan, bagaimana menyelenggarakan, dan bagaimana memberdayagunakan. Nah, pasti kalimat berikutnya akan kepada tujuan akhir dari tadi adalah bagaimana
pengendalian operasional itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, dari lower managerial ini kita lihat ke dalam bidang bagian sininya. Bagian operasional disebutnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu transactional operation transaction gitu ya, operation transaction. Transaksi operasional di bidang bagian sini gitu. Harusnya secara konsep dari evolusi yang sudah pelajari di sebelumnya, evolusi itu bagian ini sih sudah terselenggarakan dengan baik. Harusnya untuk tahun 2020 ini kan harus semua organisasi yang menyelenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi, bidang bagian operasional ini sudah didukung secara penuh biasanya oleh teknologi informasi, sudah didukung secara penuh. Tetapi pada kenyataannya ya kita belum. Contoh kasus Anda belajar di sekolah, apakah sekolah sudah otomatisasi aplikasi komputernya? Tentunya belum, banyak yang belum. Nah, maka yang kita bantu pada bagian ini adalah di dalam bidang operasional. Di bidang operasional ini tertulis di dalam bagian sini ada DP, data processing, gitu, memproses data. Kemudian TPS, transactional processing system. Nah, jadi yang kita bicarakan pada bagian sini itu adalah ini, ya. Itu ya. Jadi kita akan membantu pada piramid organisasi ini untuk ditambahkan manajemen informasinya. Nah, sekarang konsep kita itu lebih banyak membantu di dalam bagian sini, bagian operasional. Tapi kebutuhan di organisasi yang lebih besar itu sudah mengarah kepada bidang manajemen tingkat menengah dengan middle manajemen dengan lower manajemen, membantu bagian sini gitu ya. Nah, secara teknologi pada bagian middle dengan top ini berbeda gitu ya. Itu kita sebut di dalam bagian sini ada decision support system, ada office automation. Di bagian manajemen tingkat atas itu ada executive support system, support application atau apa namanya. Di dalam mata kuliah SIM nanti Anda akan bisa membedakan bagian-bagian software-software yang menjadi karakteristik dari sistem-sistem yang ada di dalam masing-masing bagian yang ada di dalam piramid ini. Kenapa piramid? Karena emang pekerjaannya lebih banyak di bagian bawah mengerucut ke bagian atas. Seorang manajer, dari satu orang manajer akan membawahi beberapa orang dari sub manajernya gitu ya. Sub manajernya sampai kepada para supervisor. Sampai kepada supervisor ya. Dalam struktur organisasi masing-masing itu dipimpin oleh seorang manajer. Tinggal nanti namanya aja yang berbeda-beda dari masing-masing manajer tersebut. Nama jabatan. Manajer dikepalai pemimpinnya gitu. Bisa disebut sebagai kepala seksi gitu ya. Bisa disebut kepala divisi, bisa disebut direktur, bisa disebut sebagai direktur utama. Itu macam-macam namanya gitu nantinya. Bidang fungsional perusahaan terdiri dari 3 bagian utama, bagian pemasaran, bagian manufacturing, dan bagian keuangan secara umum. Dikendalikan semua oleh masing-masing kepala manajer. Gitu.
Tiga bidang, ada pemasaran, ada manufacturing, ada keuangan. Itu harus seimbang gitu ya antara ketiga bagian ini. Memasarkan, bagaimana menjual produk tersebut. Gitu. Prinsip utama dari proses menjual adalah menemukan pangsa pasar yang ada, menemukan pangsa pasar, menemukan calon pembeli. Gitu ya. Calon pembelinya harus bersesuaian dengan produk yang kita jual. Bagi saya yang tidak suka sama sekali, bukan tidak suka, tidak memahami arti dari sebuah batu gitu ya, apa namanya ya, batu hias gitu ya, katakanlah cincin batu ali dan sebagainya gitu ya, batu ali. Tidak memahami itu artinya apa. Ya, maka saya tidak menemukan, bukan pangsa pasar mereka, bukan pangsa pasar mereka, tidak memahami itu apa artinya. Tapi bagi para pecinta batu, mereka bisa menilai dan bisa menghargai itu dengan baik. Bisa harganya puluhan juta, bisa harganya juga ratusan juta, tergantung kepada bentuk dari batu hias tersebut. Katakanlah seperti itu ya. Sama halnya dengan sekarang yang lagi ramenya gitu, memberikan nilai, memberikan arti. Dan, lagi rame-ramenya tentang tanaman hias, lagi rame-ramenya tentang ikan hias, tanaman hias dengan ikan hias, gitu ya. Nah, saya tidak memahami itu, tetapi secara ini ya, secara kelompok, secara interest orang, gitu, banyak sekali orang yang berinterest terhadap itu. Itu yang dinamakan dengan market pemasaran. Bagaimana memasarkan, memasarkan itu adalah tujuannya adalah menemukan pangsa pasar yang ada. Dengan ketemunya pangsa pasar yang ada, maka menjualnya akan lebih mudah. Lebih mudah. Nah, pangsa pasar tersebut perlu dicari dulu dan disaring dulu, dan pada akhirnya ya pasti akan menemukan pangsa pasar. Sedikit pangsa pasar lebih bagus daripada banyak tetapi bukan pangsa pasar. Itu pada prinsipnya kan seperti itu. Jadi menemukan orang yang membutuhkan produk kita itu di dalam danau pemasaran. Nah, tetapi di dalam sisi manufaktur itu adalah bagaimana mereka melakukan proses produksi itu dengan cepat, tepat, efisien, efektif, kemudian dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Tugasnya di bidang manufakturing itu. Menemukan cara bagaimana memproduksi itu dengan cepat, baik, dan tadi efektif dan efisien. Cuman outputnya pasti harus berhubungan dengan kualitas produk. Nah, keuangan adalah pola mengatur gitu keuangan yang ada. Perusahaan tidak akan mampu semua di dalam proses itu, maka perlu mengatur pengendalian antara uang yang masuk dengan uang yang keluar. Termasuk di dalamnya adalah mana yang menjadi milik perusahaan, mana yang menjadi utang perusahaan, dan sebagainya. Itu yang perlu diatur sedemikian hingga. Nah, kita tidak bahas proses-proses itu di dalamnya. Yang penting kita mengetahui fungsional-fungsional ini. Nah, secara sistem tadi fungsional ini masih banyak subsistem yang lainnya. Nah, model pengelolaan informasi pada struktur organisasi kita lihat dulu di dalam bagian sini. Nah, kemarin kita sudah bahas pada sisi kebutuhan data di masing-masing bagian kebutuhan data. Nah, semakin bawah kebutuhan data itu ya semakin besar dari internal. Tapi semakin atas pada bagian ini kebutuhan data internal itu semakin kecil. Top manajemen akan lebih memprediksikan keadaan pasar yang ada ke depannya gitu. Bukan berdasarkan penjualan yang ada, tetapi perkembangan pasar yang ada. Sehingga dia bisa merebut pangsa pasar yang lebih banyak lagi. Pada prinsipnya kan itu. Nah, informasi yang disampaikannya lebih banyak dari luar.
tetapi masih tetap membutuhkan banyak informasi yang ada dari bawah. Nah, harusnya data mengalir itu dari bawah sini sampai kepada bagian sini. Nah, saya menyampaikan mata kuliah lain, misalkan di dalam mata kuliah perencanaan strategis teknologi informasi di semester 6 menjadi semester 7 ya, semester 7 perencanaan strategis teknologi informasi ini mempelajari tentang arus informasinya dari bawah ke atas. Ini tujuan dari bagian ini juga sama, efektif dan efisien. Masalahnya di sana, efektif dan efisiennya. Tipe informasi untuk berbagai macam tingkat manajemen. Tingkat manajemen tingkat atas, informasi yang dibutuhkan tersaring dan lebih ringkas. Sebagai contoh, informasi memenuhi grand total penjualan yang terjadi. Manajer itu tidak pernah menyatakan bahwa lebih banyak kepada data statistik, gitu ya. Persentase kenaikan, gitu. Rata-ratanya kan seperti itu. Penjualan hari ini seperti apa sih? Tidak menanyakan seperti itu. Bulan ini penjualan naik berapa persen? Dari bulan sebelumnya ditanyakan seperti itu. Nanti lagi dibandingkan lagi. Jadi perbandingan-perbandingan itu yang dia lakukan oleh manajer tingkat atas. Gitu ya. Misalkan semester pertama di tahun 2020 gitu ya, kita mencapai peningkatan penjualan adalah 10% peningkatan penjualan. Dari kapan? Oh, dari semester kedua di tahun sebelumnya. Semester kedua di tahun sebelumnya. Nah, kemudian dia akan membandingkan lagi. Oh, berarti di semester pertama tahun 19 kita kenaikannya berapa? Ternyata kenaikan di tahun 19 kita mempunyai kenaikan 15%. Oh, berarti kita turun nih pekerjaannya. Padahal pada sisi dibandingkan dengan sebelumnya itu, dibandingkan dengan ini data-datanya bahwa kita naik, tetapi pada sisi perbandingan pekerjaan yang dilakukan di tahun sebelumnya itu bahkan menurun. Harusnya data itu ada. Data tahun sebelumnya bisa diprediksi seperti itu. Itu yang dibutuhkan oleh para pimpinan perusahaan. Lebih banyak ke data statistik. Disampaikan tadi dalam bentuk persen-persen, perbandingan dan persentase, perbandingan dan persentase. Itu karakter informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Kenaikan pendapatan, kenaikan penjualan, produk mana yang paling unggul, gitu. Produk mana yang paling diminati dari tahun ke tahun. Itu membuat programnya agak beda. Berdasarkan data yang kita punya tadi, gitu ya. Nah, menengah itu beda lagi. Menengah itu merupakan manajemen tingkat taktis. Informasi yang dibutuhkan lebih tersaring untuk mengendalikan manajemen. Sebagai contoh, informasi mengenai total penjualan yang terjadi tiap-tiap daerah. Tiap-tiap cabang, katakanlah seperti itu. Oh, berarti penjualan di satu kota A ini lebih banyak dari penjualan di kota B. Ini kenapa seperti itu? Berarti produk yang ada itu dari kota B perlu dipindahkan ini ke kota A. Supaya nanti stok penjualannya, stoknya masih terus ada di kota A tersebut. Karena penjualannya meningkat terus. Jadi nanti dalam proses pengendalian itu, kita tidak lagi memberikan porsi 10% bagi kota A, tetapi kita memberikan jatah dari kota B menjadi kota A dibagi dua lagi, gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi proses pengendalian yang ada di dalam sistemnya. Itu kita masukkan ke dalam bagian sana. Nah, manajer tingkat bawah adalah tingkat teknis yang membutuhkan laporan rinci.
Seperti contoh informasi mengenai penjualan tiap-tiap terjadi di pada saat itu gitu di masing-masing bagian dia. Nah, Anda bayangkan itu seperti seorang supervisor. Daftar penjualan hari ini. Ya, daftar penjualan hari ini. Itu dikeluarkannya oleh manajemen tingkat bawah. Total pendapatan hari ini. Total pendapatan bulan ini. Total pendapatan minggu ini. Itu aja yang dibicarakannya adalah totalnya. Berapa datanya gitu, penjualannya gitu dan sebagainya. Jadi Anda nanti baca lagi dalam slide-slide ini nanti pahami masing-masing perbedaan ini, gitu, pahami. Karena nanti yang akan membedakan itu kepada komputerisasinya yang ada di dalam bagian sini. Bagaimana kita membentuk aplikasinya. Nah, itu akan bersesuaian dengan tugas dari masing-masing tingkat manajerial yang ada di dalam bagian sini. Ini mudah, nanti Anda pelajari. Baik, sampai di sini ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, semoga Anda sudah bisa ngabsen semua. Saya tidak bisa membantu absen Anda. Silakan kalau ada masalah, kesulitan, hubungi koordinator dari masing-masing bagian saja. Dari rapat yang sudah disampaikan, sebelumnya saya sampaikan kepada Anda untuk menghubungi Timik Bandung. Tetapi kalau emang sekarang dia diarahkan juga ke masing-masing koordinatornya. Itu problem Anda, nanti hubungi dengan koordinatornya. Saya tidak bisa membantu karena saya tidak punya akses terhadap absensi ini. Hasil dari absen ini kan seharusnya terentrikan ke dalam sistem, ke dalam aplikasinya, ke dalam APK-nya. Nah, berikutnya itu akan menjadi output pada sisi UAS yang akan disampaikan ke masing-masing dosennya. Mahasiswa ini hadir berapa kali di kuliah ini. Nah, kehadiran itu menjadi komponen penilaiannya. Nah, komponennya bisa 10%, bisa 15%, dan sebagainya. Tergantung kepada pola penilaian yang diberikan oleh masing-masing dosen. Baik, silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan sampai bagian sini ya. Nah, untuk hari Kamis ini nanti ke depan juga masih tentatif ini ya. Jadi ya, saya nggak tahu ini apakah kita pas waktu 8.40 atau nanti juga dipercepat menjadi 7.50 atau emang bisa dimulai dengan 9.10, 9:10 gitu. Nah, silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan sampai bagian sini. Materi sudah saya sampaikan di dalam Google Classroom. Nanti hasil dari rekaman kuliah ini juga akan saya sampaikan juga di dalam Google Classroom. Di forum yang itu gitu ya. Silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan. Jadi pelajaran kita sudah mulai banyak. Berarti kita sudah memasuki pertemuan keempat, kelima, keenam, dan berikutnya mungkin nanti Anda UTS. Bersiap-siap dengan UTS. Makanya saya sampaikan kepada Anda selalu membuat catatan dalam setiap kuliah ya. Setiap kuliah itu bukan hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh dosen, Anda juga sudah mempunyai courseware-nya berupa slide-slide yang disampaikan juga oleh dosen. Tetapi pada saat kuliah itu pasti ada penekanan, maka Anda perlu membuat catatan itu. Untuk nanti mempermudah pada saat Anda nanti akan melakukan proses ujian. Sebentar lagi Anda akan melakukan UTS, ujian tengah semester. Ya. Rasanya di hari ketujuhnya gitu ya. Pertemuan ketujuhnya itu ketujuh atau ke-8 gitu, Anda sudah UTS. Sekarang udah ke tengah-tengah dari UTS gitu ya sudah. Nah, berikutnya setelah UTS kuliah lagi baru nanti UAS. Gitu ya. Setelah UAS selesai ya berarti tinggal nunggu nilainya seperti apa. Kalau sudah bagus antara B dengan A misalkan gitu ya. Nah, maka Anda bisa memasuki semester 2.
Nah, baru nanti di semester 3 apakah keputusan Anda akan mengambil ulang mata kuliah di semester 1 karena nilainya jelek atau apa, itu kan, ataukah nanti ya mengabaikan itu dan melanjutkan kembali ke kuliahnya di semester 3. Jadi mengulang mata kuliah itu di ganjil dan genapnya masing-masing. Biasanya mahasiswa berbeda kuliah itu di tahun kedua. Tahun kedua, karena di tahun pertama kan masih sama, semester 1, semester 2-nya. Semester 1 ada yang mempunyai nilai A semua, mempunyai nilai E semua gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.